Lagi-lagi Juventus ini harus galau ya, karena akhirnya kita ditinggalkan lagi oleh pemain kesayangan kita, Aduh, hiks, hiks, hiks. Fagioli. Padahal Fagioli ini udah gabung di kita dari muda ya, dia tuh Iya, lulusan dari Next bocil. Gen. Ya, siapa aja di sini yang ngerasa kecewa, yang masih belum bisa terima, oke? Kita bahas di sini, di kupas tuntas di sini di Vinsara News bersama dengan Sonya sebagai host Vinsara News. Dan pastinya tidak sendiri karena sudah ada dua narasumber yang menemani. Yang pertama pastinya udah ada Mas Jeki dong. Boleh sapa dulu teman-teman kita ini, Halo Mas. teman-teman Solo Juventini, sehat selalu semuanya ya. Dan terima kasih masih terus bersama Solo Juventini untuk menonton di sini. Kayaknya nggak afdol juga kalau nggak gabung juga ya di membership nanti. Oke, Betul. makasih teman-teman. Gue Jeki dari Ya, Jakarta Timur. karena salah satu narasumber kita juga spesial ya Mas dari membership ya. Silakan perkenalkan nih, sudah ada Mas Rido di sini. Halo teman-teman suara Juventini, gue Rido, Juventini dari Bogor. Nah, itu dia Mas Rido yang sudah beberapa kali ya nih gabung sama kita ya. Udah live berapa kali kan ya Mas ya di suara Juventini ini. Ya Dan kita Ya, lihat sih berapa Mas? lumayan lah. Udah berapa kali? Lumayan ya. Udah mulai Hampir nyaman tiap sih. bulan. Oke, dan teman-teman Juventini juga kalau mau nyaman kayak Mas Rido nih ikutan live sama kita bisa dengan membership seperti yang tadi dibilang Mas Jeki ya. Langsung aja deh. Kalau dilihat-lihat mukanya nih ya, dari Mas Rido dulu nih kayaknya lesu banget nih ngomongin Pak Juli. Baru mulai. Oke, Udah banyak sebelum yang kita ngefans bahas, soalnya, udah banyak yang ya, ngefans. oh Pak Juli. Mas ini salah satu yang tersakiti ya Mas ya? Benar-benar. Gue Iya pencarian benar. pencarian pengganti yang di background gue ini masih harus berlanjut. Oke, mau menjadi siapa? Kita tunggu ya gimana hasilnya ya. Sambil kita tunggu nih ya. Kita bahas dulu apa sih itu sebenarnya next gen, oke? Untuk teman-teman Juventus ini yang mungkin juga baru memahami atau juga mau tahu lebih lanjut tentang Juventus next gen ini tuh tim cadangan Juventus yang bermain di Serie C ya Mas. Itu Liga ketiga Italia, diluncurkan itu tahun 2018. Istilahnya itu sebagai wadah untuk pemain-pemain muda atau pelatih anak-anak muda seperti itu ya Mas Ceki. Ya, dimatangkan lah di Liga ketiganya Hmm. Seri C. Ya, intinya dari muda lah dididik kan, set, sampai jago. Dan ada banyak kan yang udah lulus dari Next Gen ini, pemain-pemain besar, kayak siapa aja tuh? Oke, ada Hussein, Yildiz, Sole, Yildiz, Inter Yildiz. Yildiz ya yang sekarang masih ada. Yildiz, Bagula, sama Sakona yang masih ada. Ya, Yang lain masih ada. udah kemana ya, Mas? Yang lainnya udah tinggal kenangan ya, sama kayak Pak Gioli nih yang OTW jadi kenangan. Wah, Waduh, nggak enak tuh ya kenangan ya. Kenang, selalu kenangan. terbayang-bayang ya kenangan itu ya. Lagi-lagi ya, nih Juventus membuat cerita baru lagi ya Mas ya. Padahal baru awal tahun 2025. Iya, Gimana langsung dari ada. narasumber kita ya melihat hal kayak gini? Pemain Juventus next gen yang diberi kesempatan sama Allegri kan ada banyak nama gitu ya. Hmm, Kenapa Fagioli ini kan padahal bagus? Kenapa hmm. dia nggak bertahan nih Mas di Juventus? Silakan dari Mas Ceki. Oke, kenapa dia nggak bisa bertahan? Ya tentu alasan secara teknikal itu hanya Mota yang tahu. Kita sebagai fans hanya melihat saja apa kacamata kita sebagai fans kenapa Fagioli tidak bisa bertahan. Pertama, harusnya dia bisa mengarungi sampai akhir musim. Kalau menurut gua dia bisa mengarungi akhir musim karena dia sudah ikut dari awal musim. Gitu. Berbeda sama pemain-pemain lain kayak yang dari kita ngomongin yang next gen ya kayak Iling Junior, kayak Enzo, kayak Soli, kayak bahkan Chiesa sekalipun walaupun dia bukan next gen, dia nggak diajak ke pramusim. Bahkan Huijsen pernah diajak pramusim pun juga langsung dijual. Jadi banyak yang di pramusim sudah ditentukan nih. Ini yang cabut-cabut nih next gen-nya. Nah, salah satu pemain yang lulusan next gen ini adalah Fagioli yang diikut sertakan di musim ini. Memang Fagioli tidak langsung menjadi starter ya, tapi gue berharap ya dia bisa melewati satu musim perjalanan ini. Entah itu dia sebagai gantiannya Locatelli atau gantiannya Thuram atau Douglas Luiz kalau memang di formasi yang membutuhkan Fagioli. Nah, jadi kenapa misalkan dia tidak tidak apa tidak bisa sampai akhir musim malah di winter mercato ini dijual? Lagi-lagi mungkin alasannya ada hal ekonomi juga kali ya selain masalah teknik. Karena kalau masalah teknik di situasi-situasi tertentu misalkan eh, Mota mau merubah formasi, kehadiran Fajoli sebenarnya bisa menunjang kehadiran formasi itu. Misalkan lu mau ganti ke 4-1-4-1 misalkan. Kan satu itu kan butuh regista. Nah, regista itu kan bisa aja Fajoli. Jadi secara teknikal sebenarnya memungkinkan Fajoli itu bisa di formasi-formasi lain kalau Mota lagi mau ganti formasi. Tapi memang ada kekurangan juga dari seorang Fagioli karena dia dulu sempat ikut bukan sempat kasus ya judi online dan karena kasus judi online itu dia istirahat cukup panjang mungkin di situ fisiknya kurang bisa ideal kurang bisa fit mungkin itu salah satu penilaiannya tapi secara tekniknya sebenarnya nggak ada kurang-kurangnya untuk Fagioli bisa bersaing di Juventus ini lebih kepada sebenarnya Juventus ada masalah ekonomi di sini untuk mengadakan winter mercato. Kalau gue lihat sih itu yang dikorbankan Fagioli.
sayang sih sebenarnya kalau hanya alasannya ekonomi ya, karena kalau gue lihat alasan taktik, alasan strategi, sebenarnya kalau cuma cadangan aja masih oke lah Fagioli menurut gue sih. Dan ya oke lah kalau dia nggak dalam skema utama, tapi untuk cadangan-cadangan doang mah ya masih oke aja untuk sampai akhir musim sih. Gitu lah sebenarnya. Itu dari pandangannya Mas Jeki ya. Bisa dilihat dari faktor lain. Mungkin ada faktor ekonomi. Itu dari Iya, pandangannya Mas Jeki. karena masalah Kalau PT dari nih kayaknya. duit. Kalau dari Mas Ridho gimana nih Mas kelihatnya? Apa sih yang menyebabkan para pemain ini, para lulusan next gen ini gak ada yang bertahan? Kecuali ya jadi Sera, Bang Gulas, apa siapa Salvo ya? Iya. Gimana Mas Ridho? Ya, dari gue ya, kalau gue sih memandang pemain-pemain next gen itu ya, ntar gue agak flashback dulu. Gue pernah dulu tag dan gue sebut itu pemain kedua gue dalam list idola gue tuh, walaupun kita semua satu, semuanya Alexandre Del Piero di nomor satu. Nomor gue tuh adalah nomor gue bukan Buffon, tapi Claudio Marchisio. Gue sangat mengidolai Claudio Marchisio karena dia adalah produk asli Akademi Juve. Yang at least selama gue jadi Juventini, dia lah yang paling bersinar. Kita semua sepakat itu tentang Claudio Marchisio. Nah, kerinduan gue untuk mencari pengganti Claudio Marchisio itu tiap tahun selalu berganti. Dulu ada, gue berharap dulu ada Castanos, itulah generasi pertamanya next gen gitu ya. Gue berharap ada juga Luca Clemenza dulu, tapi setelah cedera dia akhirnya hilang, benar-benar hancur karirnya. Dan terakhir gue ngelihat itu adalah ada di Nicolo Fagioli ini. Coba kita lihat lah. Miretti nggak, Miretti? Ada. Mereka Oh, iya. kesangkatan semua tuh. Fagioli, Miretti, dan Sole itu kesangkatannya. Mereka tuh angkatan next gen tersukses yang bisa menembus tim utama Juve. Angkatan pertama, bukan sukses, angkatan pertama next gen yang bisa menembus tim utamanya Juve. Mereka bertiga. Ingat tahun 2022 waktu itu mereka dipresentasikan bertiga itu. Dan sekarang mereka bertiga sudah nggak ada di timnya Juve, hanya dalam waktu 2 tahun. Nah, kenapa gue tadi pertanyaannya kenapa tidak bisa bertahan ya? Ya ini tadi dari sebutin Bro Jeki juga masalah PT gitu kan ya, masalah uang. Ya memang seorang Giuntoli yang kalau menurut kita KPI-nya adalah masalah ekonomi, ya kalau dari pemain next gen itu bisa dijadiin duit, itu semuanya duit gitu. Tidak ada pengurangan dari biaya transfer masa lalu gitu. Misalnya kayak kemarin kita jual CSA 15 juta, itu kan terjadi rugi gitu ya, dengan kita dulu belinya hampir 50 juta. Kita hanya bisa jual 15 juta. Kenapa dulu bisa lepas Rabiot? Karena kita tidak ada biaya transfer yang bermain untuk Rabiot gitu. Nah, kalau untuk si next gen ini semuanya kan akan jadi duit. Tapi masalahnya kenapa itu yang dikedepankan gitu. Dan melepas permata terbaiknya next gen menurut gua. Gua kalau memandang pemain next gen itu ya ada 4 fase sebenarnya. Dulu juga pernah sebutkan. Pertama, mereka fase promosi. Promosi itu maksudnya masuk ke tim utama dan debut. Kedua, kasih musim penuh. Benar-benar mereka musim penuh. Seperti Yildiz tahun ini telah musim penuh pertamanya. Karena dia perlu promosi tahun lalu. Ketiga, ketika musim penuhnya mentok, sekolahkan. Seperti yang sekarang dilakukan oleh Fabio Miretti. Keempat, baru di tes lagi. Udah, setelah itu udah beres. Gak ada lagi. Baru kita lakukan penghakiman. Tapi tidak terjadi juga dengan Fagioli gitu. Tidak terjadi juga dengan Sole. Tidak terjadi juga dengan Iling Junior. Tidak terjadi dengan Husen. Tidak terjadi dengan Dragusin. Gue sebutin semua nih. Banyak juga ya. Banyak cuy. Itu pemain yang menurut gue yang agak-agak bersinar ya. Kalau Iling kenapa gue angkat ya karena dia masih umur 19 tahun. Ya kan masih panjang. Dan ini yang karena faktor ekonomi yang disebutin Bro Jeki tadi lah, dibutakan dengan faktor ekonomi, cuan di depan mata, menjaga pemain Lord seperti Arthur. Karena apa? Karena tidak laku dijual. Tapi mereka nggak bicara sepak bolanya gitu. Manajemen Juve sekarang ini gitu. Mereka nggak bicara sepak bolanya, mereka nggak bicara kualitasnya. Kalau masalah taktis, benar tadi kata Bro Jeki, kalau Motta bermain 4-1-4-1, talenta muda Italia yang pasti bermain regista sekarang, coba sebut aja, hanya Fagioli. Siapa yang pasti bermain regista? Tonali bukan regista. Ricci bukan regista. Barella bukan, mungkin udah. Rovella paling. Itu. Tidak ada lagi. Dan gue heran juga kenapa setelah ada isu waktu itu Giuntoli mau jual, Motta sudah tidak memainkan Fagioli lagi. Ini udah kode alamnya kayak gitu. Ketika ada pemain sudah diincar sama Giuntoli buat dijual, Motta akan parkir tuh pemain. Nggak akan diajak-ajak lagi ya? Gak akan aja. Kalau udah gitu.
Iya, Dok, iya, iya. kalau sedih mau nangis silakan aja, Dok. Tadi pagi gue seharian kemarin itu kan ini ya hari terakhir Mercato ya, gue tiap jam gue selalu ngupdate Romano Di Marzio. Ya, Mbak Joli fix. Gue tinggal tidur akhirnya kejadian. Aduh. Iya, iya. Oke, lanjut. Ya, tapi kalau kita lihat gini ya Mas ya, Hmm. kan ibaratnya pemain-pemain dari Next Gen ini oke gitu lulusannya, tapi kebanyakan nggak bisa dipertahankan gitu. Nah, gimana narasumber ini melihat project Juventus Next Gen ini? Sebenarnya oke, efektif, atau apa gimana gitu? Efektif nggak sih? Apa emang benar-benar untuk pengembangan bakat-bakat muda nih emang diasah skillnya untuk kualitas, atau emang produknya ending-endingnya buat dijual? Gimana dari Mas Jaki? Ya, kalau ending dijual tuh sebenarnya hampir setiap klub juga menjual produk pemain mudanya, nggak cuma Juventus doang. Cuman kan di sini yang kita harus pahamin adalah kita menjualnya, ya menjual talenta terbaik, tapi dengan harga murah. Itu yang jadi masalah kan. Ya, Hmm. prinsip lu menjual menjual pemain itu nggak bisa dihindari lah, soalnya di sepak bola modern nggak bisa dihindari. Cuman cuman kan sejauh mana kita bisa menjual itu efeknya gitu. Misalkan kita jual Fagioli jadi 60 juta kan, efeknya adalah cuan dan kita dapat bintang. Jadi gue juga nggak menutup diri bahwa next gen akan dijual-jualin terus. Nggak menutup diri untuk itu. Cuman kita kan juga harus melihat sejauh mana dampak ekonominya ketika kita menjual next gen. Apakah cuma sekedar dapat uang cash atau memang bisa mendapatkan profit. Cuman memang begini ya, masalah next gen ini selalu nanti ada pihak yang paling berpengaruh. Yang paling berpengaruh adalah direkturnya next gen. Direktur next gen ini soalnya, jadi dia mencari-cari bakat remaja-remaja nih di seluruh dunia nih. Tapi kalau dari Jakarta nggak ada kayaknya. Seluruh dunianya mungkin Amerika Latin tuh Sole masih remaja, dia lirik tuh dari Argentina, terus ada si Iling dari Inggris, siapa lagi yang dari jauh-jauh, Dragusin dari Rumania. Jadi mereka nyari-nyari bahan-bahannya tuh. Jadi yang paling penting dari next gen tuh pertama adalah pintu masuknya. Mereka harus nyari bahan-bahan yang berkualitas masuk ke next gen. Nah, next gen ini dimatengin nih, dimasak nih ikut seri C. Karena kan seri C itu udah Liga Serius. Klub-klub yang bertarung di seri C pengen naik ke atasnya soalnya. Jadi di tackle beneran, diserang beneran, udah nggak ada. Ini bukan antara remaja usia 19 tarung sama usia 19, enggak. Yang bertarung di seri C usia 31, usia 28. Tapi lawan bocah-bocah umur 18 sampai 20, U23 gitu ya, U22 lah. Udah Jadi tiga. jadi yang remaja dari 17 tahun sampai 23 yang bisa masuk ke next gen, mereka bertarung tuh sama orang-orang dewasa di seri C. Bagus nggak? Bagus. Mentalitasnya terbangun, secara taktik sama tekniknya juga mereka akhirnya bisa beradaptasi kalau lawan tim yang udah jadi gimana sih. Bisa jadi kan di seri C masih ada tim kayak siapa? Chievo kali ya. Ada lah tim-tim yang udah biasa di seri A, sekarang masih di seri C dan mereka berjuang untuk naik ke seri B lawannya next gen. Gitu loh. Jadi proyek ini bagus bagus banget proyek ini. Bagus dan gue sangat setuju dan sangat senang. Tapi ya itu tadi, bahannya cari yang bagus. Nah, setelah masuk ke first team, nah ini tergantung lagi nih pelatihnya mau promosiin apa enggak. Ya kayak Mota kan hari ini mempromosikan Savona dan Bangula. Bangula kelihatannya sama Savona udah dapat tempat ya. Nah, di Allegri banyak banget yang mempromosikannya. Nah, ini setiap pelatih bisa beda-beda melihat next gen-nya. Jadi pelatih utama Juventus tuh sangat punya peran penting untuk membangun next gen. Ya kalau misalkan next gen udah bagus-bagus, kalau pelatihnya nggak mau gimana? Kan nggak bisa. Soalnya dikatakan orang bagus nih, kan kalau mau tanya nggak mau gimana? Misalkan. Nah, yang terakhir adalah dari direktur sepak bolanya Juventus. Melihat next gen di sini, ya memang sebagai komoditas ya, alat jual untuk mendapatkan uang cash segala macam. Cuman sekali lagi, ya kalau lo bisa jual itu secara tinggi kan itu punya dampak buat Juventus. Tapi kalau lo jualnya kebanyakan sih ya murah-murah ya, yang penting laku sih. Ya sayang gitu, sayang. Kenapa? Ya karena mungkin potensinya bisa lebih dari itu sebenarnya. Cuman ya mungkin Gentili mau cepetnya aja gitu. Tapi gua nggak pribadi nggak menutup diri kalau next gen emang harus dijual. Ya memang kita sulit lah menghindari hal itu. Di tempat lain juga sama, pemain-pemain muda mereka dijual-jualin kayak di Milan kan ada yang ngejualin ke mana tuh siapa namanya? Itu mah Inter ya, Polombo ya. Ada lah pemain-pemain Colombo Milan. Milan ya, Colombo Milan. Polombo Milan ya. Itu kan dijual-jualin. Jadi emang hal yang normal sebenarnya. Cuman masalahnya lu ngejualinnya di angka maksimal atau yang penting jadi aja udah. Gitu lah kira-kira. Tapi kalau tujuan utama next gen bagus lah. Gitu. Nah, itu dia ya. Jualnya di harga berapa dulu? Iya. Nah, istilahnya mah pembinaan anak-anak muda itu emang begitu ya cara memilih pemain. Namanya juga nyari bintang ya. Dari anak-anak Mm-mm. muda lah yang cari dulu untuk dibina. Nah, kalau dari Mas Rido lihatnya ini gimana? Kan itu dari Mas Jeki ada pro kontranya juga. Dari Mas Rido gimana memandang program Juventus Next Gen ini sejauh ini? Cara mereka membina anak-anak muda apakah sudah oke atau seperti apa Mas Rido? Kalau dari gue ya, gue ngutip dari wawancaranya Fagioli 2 tahun lalu.
ketika dia presentasi bertiga. Dia menyebut proyek Next Gen itu, kan itu tuh saatnya waktu itu Juve B, awalnya itu namanya Juve B ya, 2018. Tahun 2022 itu berganti nama jadi Juve Next Gen. Nah itu, dan mereka menampilkan tiga tadi ya, Sole, Meretti, dan Fagioli. Nah gue kutip wawancaranya Fagioli waktu itu, proyek Juve Next Gen ini sangat penting buat karir mereka, karena katanya ketika lu pindah dari Primavera langsung ke tim utama, itu lompatannya sangat tinggi kata mereka. Dan mereka kebanyakan akan kalah, yang tadi kata Bro Jeki kan, mereka di Serie C itu lawannya pemain-pemain pro gitu. At least pemain-pemainnya udah mau pensiun gitu kan, pengalamannya sangat tinggi. Nah, ketika mereka bermain di Serie C, lalu seperti contohnya Fagioli ya, dia main di Serie C, di Juve Next Gen, habis itu dia dipinjamkan ke Cremonese, dia bermain di Serie B, dan dia akhirnya bisa nyaman main di tim utama dan langsung jadi pemain muda terbaik di musim penuh pertamanya di zaman Allegri. Contohnya, gue tambahin dikit ya terhadap Fagioli ini. Fagioli ini sudah dinotis Allegri dari tahun 2018. Dia membicarakan itu dalam menotis Fagioli di sebuah interview. Fagioli ini juga di-endorse oleh Andrea Pirlo, di-endorse juga oleh Miralem Pjanic. Nggak sembarang orang yang endorse dia, tapi dijual sama Giuntoli itu dengan harga 15 juta plus 3 juta. Itu kata Berjeki, kalau dijualnya 60 juta, lu tinggal tambah 10 juta dapat Kivara. Gue diam. Tapi dijualnya 15 juta untuk bakat terbaiknya dari Next Gen. Ya sayangnya dia nggak dimainin juga sih masalahnya sama Mota. Jadi juga kembali lagi ke pelatihnya. Emang pemain kayak Fagioli, ya Next Gen ini semua tergantung pelatih juga. Kalau pelatihnya nggak mainin, ya susah juga mau markup harganya juga kan. Ya disitulah makanya gue menotis itu semua dari awal ya terserah mau disebut apa, gue dari awal tuh gue sangat menotis di situ tidak beresan dari manajemennya Giuntoli. Yang menunjuk Mota siapa? Giuntoli kan. Ketika ada pilihan-pilihan lain dia menunjuk Mota. Apakah itu tidak didiskusikan dulu gitu? Atau memang mereka bermufakat untuk itu gitu? Gue nggak tahu ya. Kalau itu misalnya Allegri ya, tahun lalu dia punya Fagioli harganya bisa 50 juta mungkin tahun ini. Tapi masalahnya Fagioli tidak tersedia tahun lalu ya. Judul. Karena El slot ya. Nah, kalau untuk tadi Juve Next Gen. Ya, kalau Juve Next Gen kalau kita pandang untuk segi ekonomi, bagus. Kalau kita hanya pandang untuk segi ekonomi doang gitu. Tapi untuk sepak bolanya nggak ada dampaknya buat kita. Sekarang nih kita bertumpu kepada pemain-pemain, contoh misalnya Douglas Luiz. Contoh siapa? Dusan Vlahovic. Mereka apakah Juventini dari Orok gitu? Enggak. Pertanyaan aja deh. Misalnya Juventus kembali ke Serie B musim ini, siapa pemain yang akan bertahan? Gue yakin pemain Next Gen itu Pinsiglio. Itu mbahnya Next Gen lah itu kan ya. Tanyain aja, siapa pemain Juve yang kalau terdegradasi sekarang yang akan bertahan? Pemain Next Gen akan bertahan. Gue nggak yakin pemain mahal itu akan bertahan. Ya, tapi apalagi itu tinggal nostalgia gue masa lalu aja. Berdamai dengan kondisi sekarang, itu aja lah. Oke. Kecewa ya. Saya kecewa banget nih Mas Rido ya tentang Fagioli. Lu nangis aja dong kalau emang mau nangis. Ya tunggu. Tapi ya Mas ya, kalau kita bahas ini berarti kan bisa disimpulkan lulusan dari Next Gen ini sebenarnya pemain-pemain berkualitas, begitu kan? Iya dong, setuju dong. Ada yang berkualitas, ada yang masih harus perlu peningkatan lah. Oke, tapi kalau dari pemain-pemain yang dijual ini sejauh ini ada nggak Mas yang dijualnya tuh berhasil dengan harga yang lebih tinggi dan oke lah gitu penjualannya? Kalau dari Mas Jeki ngeliat sejauh ini ada nggak? Belum ada. Rata-rata masih harga rata-rata. Ya, ada. Siapa? Sole ya. Sole 20-an. 30. 30. Ya Sole 30 tapi nggak dimainin juga. Iya, Sole itu karena dia baru balik dari peminjaman yang sukses. Dijualnya di waktu yang tepat, walaupun Mota menginginkan dia ada di tim ya. Nah, ini kebalikan nih. Tapi dijual manajemen. Tapi Giuntoli melihatnya tuh properti. Ya kalau misalkan memang yang udah kelihatan ya memang Yildiz. Yang udah kelihatan nih Yildiz. Terus sekarang ini yang lagi naik namanya ada si Huijsen. Gitu. Miretti sebenarnya dicoba banget tuh bertahun-tahun sama Allegri. Cuman jatuh-jatuhnya masih belum. Akhirnya dipindahin ke Genoa. Sekarang udah mulai ada anginnya nih. Udah mulai bagus. Ya itu yang gue bilang tadi kan. Ketika dia promosi, dia dapat musim penuh. Dia sekolah, dia redemption gitu kan. Baru kita hakimin gitu. Nah, Miretti ini termasuk yang langka ini. Dia dapat 2,5 musim penuh itu. Iya, sama Allegri nggak kurang-kurang. Jamaahirnya nggak kurang-kurang. Dia lawan di UCL, dimainin segala macam. Cuman nggak step up. Cuman nggak terdevelop dengan baik. Nggak kayak Yildiz lah. Yildiz kan kelihatan progresnya hampir setiap tahun. Kalau Miretti malah kesulitan waktu bersama Allegri.
Cuman sekarang di Genoa kelihatannya masih udah mulai ada angin perubahan ya. Kalau gue pribadi sebenarnya gini, jalan karir setiap pemain itu berbeda-beda soalnya. Ada yang kayak Yildiz dari usia 18 udah langsung signing, langsung bersinar. Ada yang memang pelan, nggak masalah. Cuman nanti lama-lama setiap tahun ada progres, lama-lama signing juga di usia 25, 26. Ini nggak jadi soal sebenarnya. Yang paling penting adalah program dari Next Gen ini terus mencari. Kan yang penting bahan masuknya sebenarnya. Ya kan lo nggak bisa lah kalau bahannya ayam lu suruh jadi elang kan gitu kan. Bahan masuknya itu penting banget sih. Bahan masuknya penting. Memang akan selalu ada next gen yang kayak Yildiz, akan ada selalu ada next gen yang kayak Huijsen yang pelan-pelannya ketahuannya bagus, akan ada yang nggak bagus-bagus. Ada juga Akan ya ada. betul. Itu normal, buat gue sih normal. Kalau misalkan semuanya menjadi bagus, mungkin dalam satu periode bisa begitu, tapi kayaknya hampir di setiap tim manapun kayaknya nggak ada deh yang hampir setiap semua yang dikelola bagus semua. Itu mah harapan semua orang lah. Harapan semua orang. Akan selalu ada soalnya yang kayak Ilis apa segala macam. Bagi gue sih yang paling penting adalah direktur next gen-nya. Dia nyari bahannya kayak mana. Kan dia kemarin pintar tuh nyari bahannya kayak Yildiz, nyari bahannya kayak Wilson. Itu yang paling penting. Kalau Fagioli Miretti kan Akamsi. Kalau enggak, Miretti yang Akamsi. Kalau Fagioli kayaknya bukan orang Turin deh. Dia orang Cremonese dia. Ya, yang orang Turin Hmm. tuh Miretti. Dia dari kecil udah ke Turin latihan di Juve. Ya, Nah, masalah kalau Miretti itu dari umur 8 tahun, Fagioli itu dari gitu. umur 11 tahun, Ya, jadi Solskjaer buat dari 17 tahun. buat gue sih bukan bagaimana kita memproduksinya, tapi bagaimana bahannya dulu pertama kali masuk. Kalau direktur next Siapa yang gen-nya, masuk nih gitu. iya kalau yang masuk Gitu. baru dipoles sedikit langsung kelihatan kayak Yildiz, nah itu kan cakep gitu. Karena Mm-mm. kalau bahannya yang masuk susah banget, ya mungkin lambat Susah. perkembangannya. Gitu. Ya, Jadi ya, ya. ada pemain yang berhasil pindah ke klub lain, ada yang step up pelan-pelan, ada yang langsung mencuat, bahkan ada yang belum dimain-mainin, bahkan berpindah-pindah nih kayak Ealing Junior tuh nggak dapat tempat, berpindah-pindah lagi gitu. Hmm. Ya is oke lah, Nah, mereka kan masih muda, jalan karir setiap pemain kan bisa beda-beda, bener nggak? ya setuju. Jalan karir setiap pemain itu bisa beda-beda. Iya Ya, betul, jadi nggak itu bisa hal yang disamain, normal terjadi ya. nggak bisa disamain semua harus kayak Yildiz kan? Benar-benar. Terutama Nah, tapi apalagi gimana? kalau kita lihat ya pemain-pemain Italia nih ya bro ya. Pemain Italia itu kan telat mateng ya. Iya ada, memang ada yang baru 28 baru Baru jago, panas kelihatan 4 jagonya. ke atas gitu kan. 26 matengnya gitu. Iya. Hmm. Nah, satu lagi catatan gue nih musim ini. Lu ingat gak, Manggula tuh hampir masuk daftar jualnya Gintoli. Oh iya, iya, iya. Padahal Pernah. dia baru promosi tahun ini. Ya Dia, itu dia. dia belum dapat musim penuh. Itu dia yang maksud gue yang gue ngomong di awal bahwa kalau lu udah diajak ke tim, sebenarnya ngapain dijual gitu. Harusnya Iya. dijual itu orang-orang yang memang jelek banget gitu misalkan. Misalkan yang harus dijual tuh kayak milik lah. Kan cedera. Harus ya. Cuman kan peminatnya nggak ada ya gitu. Maksud gue, Ya, kalau yang peminatnya nggak ada, lu jual permata lu gitu kan. Aduh. iya. Jadi kalau udah diajak dalam satu musim, kenapa nggak habisin aja dulu? Baru lu Gue jual sampai, musim depan. gue sampai pikir gini loh. Kalau misalnya kayak gitu pola pikirnya, berarti dulu lu akan jual Del Piero karena lu nggak bisa jual Ravanelli. Ya kalau kalau situasinya kayak gitu ya. Ya gitu. Ya. Oke, lanjut. Tapi kalau misalnya kita lihat nih ya Mas ya, berandai-andai lah kita lihat prospeknya 5 tahun ke depan. Seperti apa ini next gen ini di narasumber kita ngelihatnya? Kalau dari Mas Rido gimana? Ya kalau masih Giuntoli 5 tahun ke depan ya nggak akan kemana-mana. Itu akan jadi properti hangat. Terus dia akan ngeliat cuan-cuan terus ke anak itu. Tapi kalau udah bukan Giuntoli, kita dapat direktur sport yang lebih mengedepankan sepak bolanya gitu kan ya. Atau membalance lah ya. Karena nggak semua juga se 20 orang next gen itu akan masuk ke tim utama semua, nggak mungkin. Ya kan? Dapat 3 aja tuh udah 3 tiap generasi aja tuh udah bagus. Nah, kalau gue udah berharapnya dalam 5 tahun ke depan itu mereka tuh lah apa ya istilahnya ya, salah satu bagian dari tim utama Juventus. Karena apa? Ya tadi gue bilang mereka inilah Juventinis ya, asli itu ya mereka gitu. Kita apa? Kita hanya penonton, ya kan? Penonton layar kaca pula gitu kan. Kalau sekali adalah mungkin yang bisa beruntung ke lapangan, bisa nonton langsung. Terus beli, paling kita hanya nonton legal dan beli merchandise. Mereka itu bermain berdarah-darah, berkeringat untuk main Juventus gitu. Dari kecil. Sama kayak kita menonton Juve dari kecil gitu. Mereka ini Juventus yang paling asli. Iya, Pak Joli udah 11 tahun di Juventus. Marcelo dari umur 8 tahun, Miretti dari umur 8 tahun ya kan. Mereka ini Juventus asli. Dulu kalau boleh ikut tarik dulu terakhir ada Giovinco juga gitu kan. Ketika dia lebih memilih jadi orang Brazil biar dia bisa dimainkan di Juventus karena kalah saing sama Diego Ribas. Mereka ini Juventus yang asli gitu. Ya kan? Lu nggak akan sulit untuk nego gaji sama dia seperti kayak Dusan. Lu nggak akan sulit perpanjang kontrak dia gitu. Nggak akan neko-neko nih pemain gitu.
Tapi ya tetap kata Jeki tadi, kita harus lihat kualitasnya gitu. Ya kan? Kalau memang berkualitas, kita jaga gitu. Kayak gimana dulu Avocado Agnelli menjaga Del Piero. Dibawa Boniperti, dijaga sama Agnelli. Nggak tersentuh Del Piero. Di sini nggak ada, karena nggak ada manajemen yang bicara sepak bola. Jadi Untuk kalau saat ini ya. Gintoli 5 tahun ke depan, nggak akan kemana-mana, itu akan tetap jadi uang. Tapi kalau bukan Gintoli, kita bisa berharap. Oke, kalau bukan dia ya. Oke, itu dari pandangannya Mas Rido. Gimana dari Mas Jeki 5 tahun ke depan next gen ini perkembangan? Oke, kalau dari Rido kan memang dari sisi first team yang lihatnya bagaimana dari sisi Juventus utama itu mengelola next gen. Kalau gue lebih mikro lagi ya, maksudnya dari next gennya sendiri. Pertama itu general director untuk mencari bahan. Kedua adalah pelatihnya untuk mengelola next gen. Kalau pelatihnya adalah pelatih yang tidak bisa mendevelop pemain muda, ini next gen juga mau bahan bagus-bagus juga kualitasnya juga nggak naik. Jadi harapan gue 5 tahun ke depan pemain-pemain next gen yang cover team itu kualitasnya udah di atas rata-rata semua, udah levelnya mungkin udah yildiz lah di setiap posisi masing-masing. Walaupun itu sulit, cuman harapan gue begitu. Jadi ketika pas udah nyampe posisi first team itu rata-rata skillnya udah kayak yildiz, mau dijual pun juga bisa tinggi. Yildiz kan sekarang value-nya aja udah 70 kali ya. Ya, 70. Nah, jadi maksud gue adalah sejauh mana pelatih-pelatih yang ada di next gen yang mereka rekrut itu bisa mendevelop pemain di sana gitu. Jadi ketika mas masuk next gen udah langsung bukan hanya setengah matang udah siap. Nah, itu yang menjadi PR-nya gitu loh buat next gen-nya. Jadi ketika ada mata seperti Gentoli apa segala macam dikit-dikit mau jual dikit-dikit mau jual, harusnya dia jual dengan kondisi yang terbaik harganya karena memang kita menghadirkan talenta yang terbaik ke first team supaya juga pelatihnya nanti entah Mota entah siapapun menerima bahan dari next gen-nya juga bahan yang terbaik gitu loh. Nggak dalam posisi yang masih di develop lagi. Itulah gunanya next gen kan kalau bisa lo ke first team udah langsung tempur gitu loh. Jadi nggak ada waktu untuk develop lagi, udah langsung tempur aja. Itu memang sulit. Cuman ya kan namanya harapan. Oke, ya harapannya ya 5 tahun ke depan ini next gen akan jadi lebih baik lagi. Kalau bisa Iya, disimpulkan kita dari sisi manajemennya oke untuk bagaimana menjadwal siapa yang akan dijual, siapa yang masih ditahan ya, dan juga pemilihannya, pemilihan pemain-pemain barunya nih dari pendapatnya Mas Ciki harus dilihat juga. yoi. Biar semoga efektif pemainnya kita dapat pemain yang bagus dan kita juga dapat cuannya bagus ya, karena manajemennya bagus. Iya, iya. Nah, dan kita juga tanya juga dong pendapatnya teman-teman Juventus ini. Itu kan tadi narasumber kita yang udah memberikan pendapatnya seputar Fagioli, ya yang udah kecewa juga nih. Siapa dari kalian yang kecewa boleh dong sampaikan opininya, gimana pendapat kalian tentang next gen ini dan apa aja sih yang perlu jadi catatan Juventus nih supaya 5 tahun ke depan ada harapan baru untuk masa depan Juventus. Oke. Dan pastinya untuk ngobrol lebih seru lagi, lebih lanjut lagi, gabung di membership kita. Karena ada di sana ada Mas Jeki, ada Mas Rido juga, dan ada apa juga ya? Yoi, ada Sonya juga. Bisa ngobrol bareng Sonya kita. Lanjut di sana ngobrolnya, oke? Karena ya di sini kan ada ininya ya, ada batasnya supaya kalian nonton lagi. Gimana sih? Dan terima kasih juga nih untuk narasumber kita yang udah berbagi insight-nya ya seputar kegalauan Juventus ini nih, Fagioli dan juga Next Gen. Kita pastinya akan balik lagi juga dengan informasi yang lebih seru lagi dan terupdate pastinya di Vincere News. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe-nya. Tetap tonton Vincere News. Kita semua berharap nih teman-teman Juventus ini tetap berikan dukungan dengan boleh like, boleh komen, boleh subscribe ya. Oke. Dan terakhir, Vino Alavine. Forza Juve. Forza Juve.